Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Mariani SPD, guru SMA Negeri 7 Garut, mengampu pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan bahas tentang bab 1, judulnya adalah sosiologi sebagai ilmu. Untuk pertemuan sekarang, standar kompetensi yang harus kalian kuasai adalah memahami perilaku keteraturan hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta kompetensi dasarnya adalah menjelaskan fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat dan lingkungan. Peta konsep yang kita akan pelajari yang ini yaitu pertama membahas tentang pengertian sosiologi, konsep dasar sosiologi, metode dalam studi penelitian. Yang keempat, konsep realitas sosial budaya dalam sosiologi. Yang selanjutnya adalah data sosiologi tentang fenomena sosial dalam masyarakat. Prasyarat untuk memahami materi yang sekarang diantaranya kalian sudah paham tentang definisi-definisi sosiologi yang telah kita pelajari tempo lalu. Sekarang kita akan bahas tentang konsep dasar studi sosiologi. Yang pertama, kita akan memahami tentang apa itu masyarakat. Setiap masyarakat terdiri dari 4 unsur pokok, yaitu adanya individu-individu, kerjasama serta cita-cita yang sama, wilayah yang sama, serta sistem norma tertentu. Sistem norma ini juga tercipta akibat interaksi komunikasi antara individu-individu tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama dan berada pada wilayah yang sama. Yang kedua adalah kita pelajari tentang apa itu interaksi sosial. Ternyata ada 4 macam dorongan penyebab manusia melakukan interaksi sosial. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Dorongan untuk meneruskan, mengembangkan keturunan dengan diantaranya dengan cara manusia menikah. Kedua, dorongan untuk mempertahankan diri, yaitu mempertahankan untuk bisa melangsungkan kehidupannya yang disebut dengan istilah survival of the fittest. Yang ketiganya adalah dorongan untuk melaksanakan kehidupan secara bersama, di antaranya adalah berkelompok, dan keempat adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri daripada interaksi sosial yaitu 1, harus jumlah pelakunya lebih dari 1 orang, kemudian terjadinya komunikasi di antara pelaku, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Walaupun maksud dan tujuan antara kedua pelaku tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi di antara kedua pelaku adanya hubungan timbal balik. Yang keempat, dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Ketiga adalah proses sosialisasi, di mana proses sosialisasi merupakan aktivitas belajar yang dilakukan oleh seorang individu untuk mengetahui secara seksama mengenai cara-cara bergaul di dalam masyarakat. Proses sosialisasi dapat menyebabkan seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Realitasnya, ketika seorang individu mendapatkan sosialisasi yang sempurna, maka perilakunya akan sesuai dengan dan nilai norma masyarakat secara umum. Sebaliknya, ketika individu tersebut mendapatkan sosialisasi yang kurang sempurna, maka individu tersebut akan berperilaku agak menyimpang. Keempat, nilai dan norma. Kita pelajari terlebih dahulu tentang nilai sosial. Ciri nilai sosial itu sendiri merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Yang keduanya disebabkan antara warga masyarakat saling berinteraksi
kemudian terbentuk melalui suatu proses sosialisasi atau proses belajar yang didapatkan oleh setiap individu, baik itu didapatkan melalui suatu proses sosialisasi secara primer di keluarga maupun secara sekunder, yaitu suatu proses sosialisasi yang didapatkan secara formal di sekolah. Yang keempatnya adalah bahwa nilai dan norma tersebut dapat mempengaruhi perkembangan dari seseorang. B. Norma sosial. Norma sosial adalah semua bentuk peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Norma sosial ini meliputi norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, norma adat, dan norma kebiasaan, serta norma hukum. Ketika kita kelompokkan, ternyata norma sosial ini bisa dibagi dua berdasarkan daya ikatnya, yaitu ada norma yang daya ikatnya lemah, di mana ketika individu melakukan suatu proses penyimpangan akan mendapatkan sanksi yang ringan. Sanksi itu diantaranya berupa guncingan, cemoohan, atau gosip. Di antaranya pelanggaran norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan. Sedangkan yang kedua adalah norma yang daya ikatnya kuat, di mana ketika individu melakukan suatu proses penyimpangan dari norma tersebut, maka akan mendapatkan sanksi yang sangat kuat. Di antaranya adalah pelanggaran kepada norma agama, norma adat, dan norma hukum.